Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Berfirman Allah dalam surat An-Nasr, "Idza jaa'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Shadaqallahul azim. Apa kabar semuanya? Ketemu lagi di hari yang ke-15 pertengahan bulan suci Ramadan. Tidak terasa ya, pintu surga 14-15 hari mungkin akan ditutup lagi sama Allah. Pintu neraka kembali dibuka, iblis akan dilepas lagi belenggunya. Ibadah-ibadah nilainya tidak sebanyak hari-hari ini, tapi tetap kita harus optimis, baik sangka kepada Allah. Ada sisa waktu, kita harus lakukan yang terbaik. Di antara sekian hal yang baik kita lakukan, saya mengambil inisiatif setiap hari jam 11 untuk silaturahim dengan teman-teman semuanya, sahabatku semuanya, seiman, seakidah, sebangsa dan setanah air, untuk berbagi di ceritamu, cerita cinta orang-orang mulia. Insya Allah yang menggugah jiwa, yang dengan itu cinta kita kepada Allah, kepada Rasulnya, jalannya, sesama manusia, keluarga, bangsa, negara, dan semuanya semakin bertambah. Cerita cinta orang-orang mulia. Mudah-mudahan hari ini hari Jumat, hari yang baik buat kita semuanya. Semua hari memang baik, tetapi sebagai seorang yang hidup di suatu waktu, kita harus memanfaatkan waktu itu untuk kebaikan, sehingga Allah catat ini sebagai amal baik. Karena waktunya pendek, saya akan sampaikan langsung cerita cinta orang mulia hari ini. Bagaimanapun juga, kekompakan suami istri untuk mencapai satu tujuan adalah hal mutlak dalam kehidupan berumah tangga. Jika suami ke utara, istri ke selatan, maka akan susah akan sampai ke tempat tujuan. Hal-hal kecil, detail, mungkin ada berbeda pendapat, tapi yang membedakan, mereka mampu mengambil keputusan yang bisa diterima oleh dua pihak. Ini namanya kompak. Kompak tidak selalu selamanya sama, tapi hasil akhir dari perbedaan itu yang membuat mereka ridho. Itu namanya kompak, seiring sekata. Itulah cinta, itulah romantisme, itulah diajarkan agama ini. Teman-teman, pada zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, khalifah kedua dalam Islam setelah Rasulullah, setelah Abu Bakar, Umar bin Khattab jadi khalifah. Beliau menjuluki sebagai Amirul Mukminin, sebagai pemimpin pelayan bagi orang-orang mukmin, khadimatul ummah, pelayan bagi umat, bagi rakyatnya. Salah satu daerah kepemimpinannya adalah di daerah Syria. Di daerah Syria ada provinsi yang bernama Homs. Gubernur yang ditunjuk Umar bin Khattab pada waktu itu adalah seorang tabi'in yang bernama Sa'id bin Umair. Pada suatu kesempatan, Umar itu terbiasa, kepeduliannya dengan rakyatnya luar biasa. Dia memberikan perhatian yang agak serius di daerah kepemimpinan Sa'id bin Umair ini, karena daerah ini ternyata paling miskin di antara daerah kekuasaan yang lain di daerah Syria. Maka Umar pun memanggil utusan dari Syria ini datang ke Umar bin Khattab, dan di sana mereka akhirnya berbincang-bincang, diskusi bagaimana menyelesaikan kemiskinan yang ada di sana, dan salah satunya adalah zakat yang harus disebarkan di sana. Maka Khalifah Umar bin Khattab meminta kepada utusan itu untuk menuliskan data orang-orang miskin yang layak untuk dikasih zakat di sana. Akhirnya setelah ditulis, berdiskusi, orang-orang utusan terpercaya itu yang diutus oleh gubernur akhirnya diberikan pada Umar bin Khattab. Umar meneliti satu persatu. Setelah diteliti satu persatu, kaget dan terbelalak Umar bin Khattab karena ada satu nama yang sangat tidak asing baginya, dan bertanyalah pada utusan itu, "Wahai, berapa orang yang namanya Sa'id bin Umair di daerah kalian?" "Cuma satu ya Umar, ya Khalifah, itulah gubernur kami." Umar pun mengangguk-angguk, "Sudah kutebak,
Sudah kutebak. Dia memang sangat amat sederhana sekali. Sahabat semuanya, maka pulanglah utusan itu dengan membawa zakat yang harus diberikan kepada orang-orang miskin yang ada di data yang sangat valid tadi. Akhirnya utusan itu pun melaporkan kondisi pertemuannya dengan Umar bin Khattab kepada Gubernur Sa'id bin Umair. Ketika disampaikan kepada Sa'id bin Umair, dan ternyata salah satu penerimanya itu adalah beliau, sang gubernur, karena memang gubernur ini miskin. Gubernur ini begitu menjaga jarak dengan harta dunia. Memimpin gubernur luar biasa sekali. Tentu ada sosok yang lebih luar biasa lagi nanti. Pasti tahu kan siapa dia? Ya, istri dari gubernur itu, Sa'id bin Umair. Saat utusan itu memberikan harta zakat kepada Sa'id bin Umair, terlontarlah ucapan langsung si Sa'id bin Umair, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan pisahkan aku dari akhirat dengan dunia ini. Menjauhlah. Istrinya di dalam mendengar. Ada apa suamiku? Apakah Khalifah Umar tidak berkenan dengan kepemimpinanmu? Apakah Khalifah Umar melihat ada ketidakamaнаhan pada kepemimpinanmu sehingga kau mengucapkan innalillahi? Sa'id bin Umar mengatakan pada istrinya, tidak ya istriku, tapi Umar memberikan dunia kepadaku. Apakah kau mau membantuku? Istrinya pun menjawab, innalillahi, ini tidak boleh terjadi ya suamiku. Baik, kau mau membantuku istriku? Mau, tentu mau suamiku. Maka bagikanlah 1000 dinar pemberian Umar ini kepada orang-orang miskin di kampung kita, di kota kita. La haula wala quwata illa billah. Teman-teman, rumah tangga surga, keluarga penuh ridho Allah. Seorang pemimpin, segala kekuasaan mungkin bisa dia dapatkan, harta mungkin bisa dia dapatkan, tapi inilah kisah cinta orang-orang mulia, suami istri yang saling mencintai, bukan karena harta dan materi, tapi karena Allah. Sudah punya visi yang sama dalam keluarganya, fi sabilillah mardadillah, di jalan Allah, mencari ridho Allah, seiring sejalan suka dan duka, sampai ada pemberian 1000 dirham, bukan main-main, uang banyak sekali, dan itu halal. Tapi ternyata sang gubernur Sa'id bin Umair dan istrinya tahu ini akan bisa membuat dia lalai dari akhirat, dari mengingat Allah. Maka keputusan mereka berdua, harta ini harus dibagikan habis tanpa ada tersisa 1 sen pun untuk keluarga ini. Teman-teman yang saya hormati, mudah-mudahan kisah ini walaupun sepintas bisa menyindir kita, saya khususnya, bisa menginspirasi kita. Lagi-lagi, harta itu netral, tapi tergantung siapa yang memilikinya. Ada sahabat Abdurrahman bin Auf yang kaya raya, ada sahabat Utsman bin Affan yang kaya raya, Abu Bakar yang kaya raya, Umar bin Khattab yang kaya raya, ada sahabat miskin Ali bin Abi Thalib, ada sahabat miskin Bilal bin Rabah, Abu Dzar Al-Ghifari. Mereka punya peran masing-masing yang menyamakan di antara mereka. Mereka melakukan takdirnya itu untuk kembali kepada Allah, hartanya untuk Allah. Kalaupun ada kekurangan, dia bersabar untuk tidak meminta-minta, dan itu pun juga sebagai bentuk ketawakalannya pada Allah. Sang Sa'id bin Umair, sang gubernur Hom dari Syria ini, memilih untuk hidup apa adanya bersama istrinya. Yang luar biasa adalah bagaimana suami istri ini bisa seiring, bisa sejalan bersama-sama untuk mencari ridho Allah. Sahabat semua, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah pada keluarga kita. Keluarga kita menjadi keluarga yang selalu menggantungkan kehidupan kita hanya pada Allah. Diparingi keturunan yang soleh-solehah, mujahid-mujahidah, yang banyak bermanfaat buat masyarakat, buat bangsa negara, buat sesama, buat lingkungan, yang berakhlak mulia. Itulah keluarga kita. Selamat berpuasa, selamat beribadah Ramadan. Semoga Allah terima amal ibadah kita. Saya Darwis, founder Gabo Indonesia dan Ngaji Kita, undur diri pamit.
Salam untuk orang-orang yang tercinta yang ada di sekeliling Anda. Jazakumullah khairan katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.